Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Erna Abadi. Dalam cerita kali ini saya mau menceritakan tentang sebuah ilmu turunan. Kali ini tokoh-tokohnya adalah Pak Slamet, bapaknya Pak Sutoyo, terus ada Murdi, ada Pak Wi. Pak Wi bapaknya Murdi, terus Bu Wi, terus Joko dan Pak At temannya Murdi pada saat penggerbekan dari Pak Sutoyo. Oke, masuk dari inti cerita. Kali ini saya akan bercerita ilmu turun-temurun tentang ilmu hitam masih ada di Indonesia ini, terutama di daerah saya. Ilmu santet itu banyak medianya ya. Ada yang dari media air, bisa nama, dari foto, dan juga biasanya ada kain kafan, ada yang juga dari yang langsung, misalnya kayak boneka ada kan di luar, juga ada kan voodoo itu. Terus kalau kali ini Pak Sutoyo ini dapat ilmunya dari Pak Slamet. Pak Slamet bapaknya pun dapat ilmu dari bapaknya lagi, jadi terus sampai ke atas. Kalau Pak Sutoyo ini sebenarnya bukan dukun santet, tapi dia itu punya pekerjaan, cuman dia punya ilmu hitam. Jadinya misalnya dia kesenggol sama orang, dia langsung menggunakan ilmunya itu. Banyak korbannya, misalnya di kampung itu juga banyak korbannya, misalnya kalau dia bertengkar sama tetangganya, nggak lama kemudian pasti tetangganya itu sakit dengan ciri yang sama, melepuh, wajah menghitam, dan mata melotot. Kembali pada Pak Slamet ya, saya menjelaskan pada Pak Slamet dulu, bapaknya Pak Sutoyo. Pak Slamet ini mendapatkan ilmu dari bapaknya, kemudian dia menambahi ilmunya itu dengan tega mengorbankan saudara kandungnya dan ibunya dengan ciri yang sama, yaitu kulit melepuh, wajah menghitam, dan mata yang melotot. Pak Slamet ini terobsesi untuk mendapatkan 3 ilmu dari gurunya. Tapi saya nggak tahu ilmu apa, saya nggak tahu, punya 3 ilmu dari gurunya untuk menambah kesaktiannya. Singkat cerita, Pak Slamet ini setelah tua, renta, dia sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan ilmunya. Kemudian dia menurunkan ilmunya pada Pak Sutoyo. Pak Sutoyo pun begitu. Mungkin karena hawa dari ilmu hitamnya ini, walaupun dia tidak berprofesi sebagai dukun, tapi dia selalu menggunakan ilmunya ini, karena kalau ilmu ini tidak digunakan pasti akan makan tubuhnya, menggerogoti tubuhnya. Jadi dia sebisa mungkin menggunakan ilmunya. Oh ya, saya lupa, kenapa ilmu ini harus diturunkan ke Pak Sutoyo? Karena sudah ada perjanjian dari Pak Slamet dengan jin kodamnya, kalau ilmu ini harus diturunkan, kalau enggak ya akan merusak orangnya itu sendiri. Walaupun penduduk kampung itu sudah banyak yang tahu dan tidak asing lagi dengan namanya Pak Sutoyo, bahkan desa-desa lain pun banyak yang mengetahui kalau Pak Sutoyo ini punya ilmu hitam, tapi nggak ada penduduk yang berani mengungkapkannya, menegur ataupun berinteraksi dengan Pak Sutoyo, karena mereka takut. Jadi mereka cuma cukup tahu saja apa yang dilakukan Pak Sutoyo, dan selanjutnya mereka berhati-hati. Suatu hari, kejadian yang epik dari cerita ini, plot twist dari cerita ini, Pak Wi ini tiba-tiba suatu sore ya, Pak Wi ini tiba-tiba melemah, nggak bisa, kayak mau bangkit dari tidurnya itu susah, apalagi jalan, nggak bisa jalan. Dengan perlahan-lahan kulitnya ini, hari demi hari kulitnya ini kayak melepuh. Jadi kan kayak Bu ini kan bingung, dibawa ke dokter, kata dokter nggak ada sakit yang spesifik, itu nggak ada. Karena sudah berkali-kali ke dokter, ibunya Murti bercerita pada Murti, sebenarnya Pak Wi itu loh, sudah seminggu ini bapakmu ini bertengkar dengan Pak Sutoyo
Kamu tahu kan Pak Sutoyo siapa? Mereka itu bertengkar memperebutkan air di pematang sawah. Oh gitu Bu, bener saja kata dokter. Dokter itu kan nggak bisa melihat hal-hal gaib. Mendengar cerita ibunya itu, Murti langsung bergegas ke belakang dengan marah. Dia mengambil celurit yang biasa dibawa bapaknya ke sawah, dan ibunya yang melihat itu langsung terkejut, langsung berlari. Le, jangan, kamu mau ngapain? Udah Bu, udah Ibu di sini aja, biar aku yang ke sana. Ya, biar aku yang membereskan Pak Sutoyo. Kala itu Murti langsung bergegas sambil berlari kecil ke rumah Pak Sutoyo. Pak Sutoyo yang sedang asik santai di depan rumahnya, seketika terkejut melihat Murti yang datang, langsung mengalungkan celurit ke lehernya. Heh, kau apakan bapakku? Kamu kalau nggak ngasih penawar dan obat sama bapakku, aku akan membunuhmu. Aku tidak takut di penjara. Pak Sutoyo yang gemeter. Pak Sutoyo ini sebenarnya sudah tua, sudah renta, tapi dia itu kan punya kekuatan karena ilmunya itu. Jadi langsung masuk ke rumahnya, mengambil gelas yang berisi air dengan komat kamit. Dia memberikan pada Murti. Nilai, kasihkan sama bapakmu. Kalau nggak sembuh, aku akan kembali lagi, ku bunuh kamu. Iklan dulu. Bahas-bahas minum kok aku haus ya akhirnya. Kansa, minuman sari temulawak asli. Ini sirup tapi ya. Jadi dikasih segini atau secukupnya. Ini UMKM asli dari Banyuwangi. Kasih air seger. Tapi ini nggak mirip airnya Pak Sutoyo loh. Semoga UMKM Indonesia maju. Oke, kita kembali lagi. Kemudian Murti pun pulang ke rumahnya dan meminumkan air itu dari Pak Sutoyo ke bapaknya. Dan ajaibnya, anehnya, setelah minum dari air Pak Sutoyo itu berangsur-angsur Pak Wi membaik. Kulitnya pun kembali, yang bersisik melepuh itu kembali normal. Murti yang mengetahui itu bergumam dalam hatinya, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan terus menerus orang ini hidup, akan lebih banyak lagi korban berjatuhan. Kemudian secara diam-diam Murti ini selalu mengikuti gerak-gerik Pak Sutoyo. Suatu hari, waktu Murti ini kan tinggalnya di kampung sebelah ya, jadi dia setiap Sabtu Minggu gitu mengunjungi orang tuanya. Ya nggak jauh rumahnya, tinggal jalan. Suatu hari di waktu pulang dari rumah Pak Wi, bapaknya, dia berjalan ke jalannya itu jalan kayak cukup satu mobil saja. Dia berjalan sendirian, kemudian dia melihat dari kejauhan ada bayangan orang, sekelebat bayangan orang itu. Jalan yang ditapaki Murti ini ada pertigaan, dan itu jembatan yang cuman menuju pada satu tempat, yaitu kuburan. Murti yang membuntuti yang yakin kalau itu Pak Sutoyo, membuntuti di belakangnya. Setelah tahu yakin dan itu Pak Sutoyo, dia kembali lagi mencari teman. Kemudian kebetulan ada Joko dan Pak At yang tetangganya Murti di kampung Murti yang lewat. Kamu mau kemana? Mau pulang? Ayo temenin aku. Sebelumnya itu Murti menceritakan apa yang terjadi sama bapaknya. Setelah mereka paham, kemudian mereka membuntuti Pak Sutoyo, mengikuti Murti ke pemakaman itu. Pemakaman itu cuman satu pintu dan pagarnya itu cuman 1 meter. Jadi kan gini kan kelihatan ya. Tapi mereka merunduk melihat apa yang dilakukan Pak Sutoyo. Mereka pun terkejut dengan apa yang dilakukan Pak Sutoyo. Perlahan-lahan Pak Sutoyo menanggalkan semua pakaiannya sehingga dia telanjang bulat. Kemudian Pak Sutoyo ini masuk ke tengah-tengah pemakaman dan dia merenggangkan kakinya gini. Terus dia menunduk ke bawah
dari tangannya ini, entah apa yang dibaca, dari tangannya ini dia melemparkan sesuatu benda yang melesat kayak meteor gitu. Jadi orang tiga ini, Murti, Paat, dan Joko, yang terkejut melihat barusan apa yang dilihat dan apa yang kemudian terjadi, apa yang dilemparkan Pak Sutoyo ini, otomatis mereka langsung ke arah atas itu langsung panah gitu. Dan seketika bola api yang kayak meteor itu langsung jatuh, meledak. Biasanya itu panah itu berisi telur busuk, benang, dan juga jarum yang berkarat itu, biasanya paku dan lain-lain. Mereka tidak pedulikan apa isi ledakan itu, langsung berlari ke arah Pak Sutoyo. Dan Pak Sutoyo pun yang mendengar kalau mendengar dan tahu kalau ada yang melihat ritualnya, dia langsung lari. Tapi dia pun tahu kalau pintu masuk dan pintu keluar cuma ada satu, jadi dia nggak bisa apa-apa. Murti yang melihat Pak Sutoyo sudah tidak berdaya langsung mencekiknya. Apa yang kamu lakukan? Siapa korbanmu selanjutnya? Dan Pak Sutoyo menunduk. Dia malu. Dia menunduk dan dia berkata kalau aku sudah tua. Dia tahu konsekuensi seorang dukun santet yang ketahuan pasti akan dibantai oleh massa. Dan dia tidak mau dalam sejarahnya dia akan menjadi jelek di mata anak cucunya. Jadi dia pelan-pelan berkata pada Murti, "Le, saya sudah tua." Le itu sebutan untuk anak lelaki bagi orang Jawa. Just info. Jadi, "Le, saya sudah tua, Le. Saya nggak mau nama saya jelek di mata anak cucu saya. Walaupun kelakuan saya jelek dan ilmu saya jelek. Bagaimanapun, saya mau menjadi kakek yang walaupun tidak terhormat tapi yang baik di mata anak cucu saya. Biarkan saya meninggal dengan cara saya." Bagaimana caranya? Bagaimana saya tahu kalau kamu jujur, kata Murti gitu. Kalau kamu tidak berbohong, apa jaminannya? Biarkan saya dalam beberapa hari ini atau beberapa minggu atau satu bulan saja saya kesempatan untuk melepaskan ilmu saya. Pasti saya akan meninggal dengan perlahan-lahan dimakan oleh ilmu saya. Kemudian Murti pun diskusi dengan Pak dan Joko. Gimana? Kata Murti. Iya Mur, kalau kita mau membantai Pak Sutoyo sekarang juga bisa, tapi kita akan dipenjara semua. Apa buktinya kalau Pak Sutoyo melakukan hal seperti itu? Oh ya, oke. Kemudian Murti kembali lagi ke Pak Sutoyo. Saya memberi kamu kesempatan. Sebenarnya saya 2 kali memberi kamu kesempatan seperti ini. Yang kemarin waktu bapak saya dan sekarang ini. Saya akan memberi kamu kesempatan dan kamu harus membuktikannya. Ya, saya akan membuktikannya. Oke, pakai pakaianmu Pak. Nggak malu, sudah tua telanjang. Kemudian Pak Sutoyo pun memakai pakaiannya dan kembali ke rumahnya. Mereka pun orang tiga ini kembali ke rumahnya masing-masing dengan pikiran berkecamuk bermacam-macam. Selang beberapa minggu terdengar kabar kalau Pak Sutoyo ini sakit-sakitan dan akhirnya tidak lama kemudian dalam kurun waktu 1 bulan Pak Sutoyo meninggal, dan meninggalnya pun sama dengan kulit melepuh, wajah menghitam dan mata yang melotot. Demikian, semoga ada yang bisa diambil hikmahnya dari video ini. Saya Erna mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.